warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua masih diberikan kesehatan dan kelancaran ketika melaksanakan ibadah puasa ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk tindak pidana di bidang teknologi informasi ya. Karena mata kuliah ini adalah hukum perlindungan informasi atau aspek hukum informasi, maka kita harus mengetahui ya apa saja yang menjadi kejahatan ya di bidang informasi itu sendiri ya. Karena eranya teknologi, maka ada berbagai tindak kejahatan di bidang informasi ya. Yang ini perlu kita ketahui. Oke, kita mulai ya. Menurut NCIS Inggris yang tertulis dalam bukunya Adi Maman Suherman ya, manifestasi tindak kejahatan dari munculnya teknologi informasi itu ada berbagai macam. Yang pertama itu adalah reactional hacker. Jadi kejahatan yang dilakukan oleh netter tingkat pemula untuk sekedar mencoba kekurangan dalam sistem sekuritas suatu perusahaan. Jadi maksudnya adalah ini seorang pengguna internet pemula itu biasanya mereka mencoba untuk menghacker ya menghack dalam artian bukan hack yang tingkat tinggi, tapi hanya untuk melihat apakah sebuah website, sebuah sekuritas di sebuah perusahaan itu sudah bagus kualitasnya ya. Kita pernah fakultas itu pernah punya sebuah website yang kemudian dihack ya. Tujuannya apa? Tujuannya sepertinya orang hacker ini mengetes tingkat keamanan website fakultas kita ya. Oke. Kemudian ada juga yang namanya cracker ya. Cracker itu pelaku kejahatan yang memiliki motivasi untuk mendapatkan keuntungan secara finansial, sabotase, dan penghancuran data ya. Nah, biasanya kalau seperti ini itu diawali dari dia menghack suatu situs ya, suatu website. Tetapi tujuan menghack suatu website ataupun situs itu untuk mencari imbalan ya. Mencari imbalan biasanya ketika sebuah situs itu dihack ya, itu mereka akan mengirimkan informasi jika menginginkan situs kembali maka harus membayar sekian gitu. Itu adalah cracker ya. Tujuannya untuk mendapatkan income ya dari tindak kejahatan itu tadi. Selanjutnya ada yang namanya political hacker ya. Itu adalah aktivis politis yang melakukan perusakan terhadap ratusan situs untuk mengkampanyekan program-programnya dan mendiskreditkan lawannya. Jadi biasanya kalau yang seperti ini itu dilakukan oleh para politikus ya. Politikus itu punya berbagai macam cara agar apa yang menjadi tujuan si orang politikus ini tercapai. Ya biasanya salah satunya kalau di sini disebutkan dia itu merusak situs milik lawannya ya. Ya menghack situs-situs milik lawannya ya. Seperti itu. Ada juga ya politikus hacker ya. Kemudian ada denial of service attack. FBI mengenalnya dengan istilah unprotected. Tujuannya untuk memacetkan sistem dengan mengganggu akses dari pengguna yang legitimate. Caranya mengirim atau membanjiri situs dengan data yang tidak perlu sehingga pemilik situs
mengalami kerugian karena untuk mengontrol kembali perlu waktu yang lama. Jadi mungkin cara yang denial of service attack itu seperti kita menerima informasi yang secara beruntun, ya, apapun informasinya tentunya ya, dikirimkan secara beruntun dalam sekian detik, itu berapa ratus pesan. Nah, itu kan otomatis orang yang menerima pesan akan kewalahan ya, akan kewalahan untuk mengatasi pesan masuk kita, ya, masuk ke web atau sistem kita. Di sini kan dijelaskan bahwa membanjiri situs dengan data yang tidak perlu, ya kan, data yang tidak diperlukan, sehingga apa, pemilik sibuk ya mengontrol kembali situsnya karena yang bersihin tadi itu, ya, seperti itu. Kemudian ada juga insider atau internal hacker, dilakukan oleh orang dalam perusahaan sendiri dengan menggunakan karyawan yang kecewa atau bermasalah. Lah, ini maksudnya begini ya. Misal kalian kerja di suatu perusahaan, kemudian kalian kecewa dengan pimpinan di perusahaan itu atau orang-orang di perusahaan itu, maka kemudian kalian menjadi orang yang berniat menghancurkan perusahaan dari dalam. Ya, kalian membuat ulah. Jadi hacker yang berasal dari orang dalam sendiri, ya, merusak situsnya perusahaan sendiri, begitu, ngasih virus untuk perusahaan sendiri. Lah, itu bagian dari insider hacker ya, atau internal hacker. Kemudian ada virus, ya, program pengganggu dengan menyebarkan virus melalui aplikasi internet. Jadi virus itu juga bagian dari tindak kejahatan ya, dengan cara sengaja menyebarkan virus hingga akibatnya merusak sistem jaringan di komputer kita semisal. Itu juga merupakan tindak pidana di era informasi. Kemudian ada pirasi ya, itu pembajakan software. Nah, ini biasanya banyak ini ya, pembajakan software. Kita kalau beli laptop itu lebih pilih pakai software yang asli, misal Windows 11 asli, dengan harus membayar senilai tambahan 2,5 juta, atau Windowsnya bajakan, nggak bayar, itu kan gratis. Kalian pilih mana? Pasti memilih yang bajakan ya. Nah, itu ternyata itu juga bagian dari tindak pidana ya, tindak kejahatan di era informasi, ya, namanya pembajakan. Kemudian ada juga fraud ya, segala jenis manipulasi informasi keuangan dengan tujuan untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi memanipulasi informasi keuangan ya. Kalau kalian sudah mengikuti berita-berita yang sedang populer ya, yang sedang marak sekarang ini, itu kan banyak kasusnya kayak Indra Kents, ya, Doni Salmanan, itu bagian juga dari fraud ya, mengeruk uang sebesar-besarnya. Kemudian ada juga yang namanya gambling ya, gambling, perjudian di dunia maya. Nah, ini sama juga ya kasusnya dari Doni Salmanan, yaitu CDS ya, maaf, CDS. Kemudian ada juga pornografi begitu, atau pedofilia, biasanya dilakukan melalui new group atau chatroom dengan mengeksplorasi pornografi anak-anak di bawah umur. Jadi pornografi itu juga masuk dari kejahatan di era informasi ya.
pornografi begitu. Kemudian ada juga cyber stalking. Bentuk kiriman email yang tidak dikehendaki oleh user, ya, dan sering memadati folder sehingga email itu akan penuh, ya. Biasanya ini saya sering dapat ini kiriman email-email yang saya sendiri tuh nggak butuh, saya tuh nggak tahu pengirimnya tuh siapa. Ya biasanya menawarkan jurnal. Kalau saya itu yang banyak itu menawarkan untuk diterbitkan jurnalnya, artikel jurnal, ya. Nah, itu biasanya orang luar itu. Saya mengidentifikasi itu orang luar yang sengaja mengirimkan berita-berita seperti itu, sering sekali begitu. Kemudian ada juga yang head site, ya. Situs yang sering digunakan untuk menyerang dan melontarkan komentar-komentar yang tidak sopan dan vulgar. Biasanya situs ini dikelola oleh para ekstremis, ya. Biasanya oleh orang-orang yang secara bidang politik dia itu mengkritik pemerintahan yang sah. Dia akan membuat sebuah situs yang isinya adalah bertentangan dengan program-program pemerintah, ya, seperti itu. Kemudian ada juga criminal communication, ya. Jadi internet telah dijadikan sebagai alat yang andal dan modern untuk melakukan komunikasi antar gangster, ya, atau sindikat narkoba, dan komunikasi antar hooligan di dunia sepak bola, ya. Jadi para penjahat itu menggunakan situs, membuat situs yang dikhususkan untuk para anggotanya, ya. Misal tadi di sini dicontohkan gangster bikin situs, nanti dari antar gangster bisa berkomunikasi. Kemudian ada juga yang namanya sindikat narkoba, misal dia bikin situs, kemudian dari situ mereka saling bertukar informasi. Nah, seperti itu, ya. Oke. Itu terkait dengan tindak kejahatan yang bisa saja berada di sekitar kita, ya. Oke. Sekarang kita akan membahas tentang ini, kebijakan di bidang informasi. Di kebijakan informasi itu diperlukan agar informasi dapat dijadikan kebutuhan, ya, atau sebuah komoditas. Nah, ini menarik, ya. Jadi maksudnya komoditas gimana, ya? Komoditas itu nanti kita itu bisa saja mendapatkan keuntungan. Tentu keuntungannya secara halal, ya, secara baik dari informasi itu sendiri, ya. Dari informasi, contohnya apa? Ya kalian promosi di Instagram, kalian punya e-commerce di Shopee, Bukalapak, ya, Traveloka, seperti itu. Itu bagian dari komoditas informasi. Lah, menurut Sutistio Basuki, tujuan kebijakan informasi nasional merupakan panduan untuk memaksimalkan efektivitas sistem informasi nasional. Sebentar, ini saya pilih yang lumayan penting, ya. Oke, ini. Jadi untuk menunjang, untuk menguatkan informasi itu bisa digunakan sebagai komoditas, maka perlu namanya keterbukaan informasi, ya. Keterbukaan informasi publik.
di sini dijelaskan bahwa di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 itu ada undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi. Ya. Nah, ini pertimbangannya begini ya. Informasi adalah kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan bagian penting dari ketahanan nasional. Jadi, informasi itu harus difahami merupakan bagian penting dari setiap individu ataupun organisasi. Ya, informasi itu bagian penting. Diri kalian itu mengandung informasi yaitu penting untuk diri kalian dan orang lain, begitu ya. Kemudian hak memperoleh informasi merupakan hak asasi dan keterbukaan informasi publik sebagai salah satu ciri negara demokrasi. Jadi setiap informasi itu kita punya hak untuk mengakses ya. Nah, itu nanti bagian dari hak asasi dan hak keterbukaan informasi untuk kita ya. Dan kita bisa memanfaatkan itu semua ya. Kemudian untuk penyelenggaraan negara yang baik menuju good public governance, pemerintah harus mempunyai kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas. Ya, ini penting ya. Kemudian keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik. Jadi, ketika informasi itu sudah bisa terbuka oleh publik, maka publik kita, masyarakat, orang luar, ya, orang sipil itu bisa mengawasi ya tentang apapun, terutama tentang kebijakan-kebijakan ataupun informasi-informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, misal begitu. Ya. Kemudian pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Ya, jadi informasi publik itu harus juga dikelola, ya. Harus juga ada pengelolanya. Agar apa? Agar ada pengaturannya ya. Kalau kita itu kan punya yang namanya Kominfo ya. Menteri Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informasi. Itu kan salah satu tujuannya untuk mengatur ya keterbukaan informasi itu seperti apa yang bagus, yang diizinkan dan tidak diizinkan. Itu bagian dari itu semua. Oke, begitu ya. Untuk materi kita hari ini cukup sekian. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.